Ada satu detik dalam hidup yang tidak diumumkan oleh siapapun, tidak ditandai dengan suara guntur, tidak diberi tanda di langit, tetapi seluruh alam semesta seolah berhenti bernapas untuk menyaksikannya. Detik itu adalah saat ketika orang yang pernah merendahkanmu mulai menyadari bahwa mereka salah membaca dirimu. Mereka mengira diamnya kamu adalah kekalahan. Mereka mengira sabarmu adalah kelemahan. Mereka mengira ketika kamu tidak membalas, itu berarti kamu tidak punya kekuatan. Padahal yang sedang terjadi jauh lebih besar daripada sekadar pertengkaran kecil manusia. Kamu sedang dijaga oleh arus yang lebih dalam. Kamu sedang disembunyikan dari panggung bising, sampai waktu kebenaran siap membuka tirainya sendiri. Jiwa terpilih, pesan ini bukan datang untuk memanjakan lukamu. Pesan ini datang seperti suara dari ruang sunyi yang sudah lama memperhatikan air matamu. Ketika mereka menghinamu, mungkin kamu merasa sendirian. Mungkin kamu pulang dengan dada sesak, menahan kata-kata yang ingin meledak, tetapi kamu memilih diam karena ada sesuatu di dalam dirimu yang berkata, jangan turunkan nilaimu hanya untuk menjawab orang yang belum mampu melihat cahayamu. Dan karena kamu menahan diri, karena kamu tidak menjadikan luka sebagai senjata, alam semesta mulai menyusun pembelaan dari arah yang tidak kamu duga. Akan datang masa ketika orang-orang yang dulu hanya menonton penderitaanmu tiba-tiba seperti terbangun. Mereka yang dulu diam mulai merasa ada yang tidak benar. Mereka yang dulu ragu mulai melihat pola. Mereka yang dulu percaya pada hinaan itu mulai bertanya dalam hati, benarkah orang ini seburuk yang mereka katakan? Dan ketika satu hati tersadar, hati lain ikut bergetar. Seolah ada gelombang tak terlihat yang menyapu ruang batin banyak orang. Bukan karena mereka kehilangan kesadaran, tetapi karena hati nurani mereka akhirnya disentuh oleh kebenaran yang terlalu lama ditahan. Mereka menghinamu, tetapi semua mulai membela tanpa sadar. Seperti ada kekuatan besar yang menggerakkan lidah mereka untuk menyebut namamu dengan cara yang berbeda. Yang dulu menyalahkanmu mulai memahami. Yang dulu menertawakanmu mulai menunduk. Yang dulu ikut menilai mulai merasa bersalah. Dan orang yang paling keras menghinamu akan berdiri dalam kebingungan. Karena ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia perhitungkan. Kamu tidak perlu menjatuhkannya agar orang lain melihat nilaimu. Kamu hanya perlu tetap menjadi dirimu, dan waktu akan memanggil saksi-saksi yang tepat. Dengarkan ini sampai akhir, karena mungkin inilah pesan yang selama ini dicari oleh bagian terdalam dari jiwamu. Jangan lewatkan, sebab ada kalimat-kalimat yang mungkin akan membuka simpul lama dalam dadamu. Ada makna yang mungkin akan membuatmu paham mengapa kamu tidak diizinkan membalas dengan cara kasar. Ada alasan mengapa kamu diminta bertahan ketika harga dirimu seperti diinjak. Dan ada deklarasi terakhir yang harus kamu dengar, karena setelah ini, kamu tidak boleh lagi melihat hinaan mereka sebagai akhir dari ceritamu. Bagian 1. Hinaan mereka. Bukan akhir, melainkan bunyi pertama dari terbukanya kebenaran. Jiwa terpilih, ada jenis hinaan yang sebenarnya bukan bertujuan menghancurkanmu, tetapi membuka pintu agar dunia melihat siapa yang benar-benar membawa cahaya dan siapa yang hanya membawa kebisingan. Ketika seseorang menghinamu, yang terlihat di permukaan memang seperti serangan terhadap harga dirimu. Kata-kata mereka mungkin tajam, tatapan mereka mungkin merendahkan. Tawa mereka mungkin terasa seperti batu kecil yang dilempar berulang-ulang ke arah batinmu. Tetapi di balik semua itu, ada panggung tak terlihat yang sedang disiapkan. Mereka mengira sedang mempermalukanmu, padahal tanpa sadar mereka sedang memperkenalkanmu kepada pembelaan yang lebih besar. Hinaan itu seperti suara retakan pertama pada dinding yang selama ini menutupi kebenaran. Awalnya kecil, hampir tidak terdengar. Kamu mungkin merasa hanya kamu yang tahu betapa tidak adilnya semua itu. Namun retakan kecil itu perlahan memanjang. Orang-orang mulai memperhatikan. Mereka mulai melihat cara mereka memperlakukanmu. Mereka mulai membandingkan antara apa yang dikatakan tentangmu dan apa yang mereka saksikan dari tindakanmu. Disitulah energi berubah. Disitulah langit bekerja dengan caranya yang halus. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan penyingkapan. Mereka yang menghinamu seringkali terlalu percaya diri
dengan cerita yang mereka bangun. Mereka merasa karena suara mereka keras, maka semua orang akan percaya. Mereka merasa karena mereka bisa merangkai kalimat yang merendahkan, maka martabatmu akan runtuh. Tetapi mereka lupa satu hal, kebenaran tidak membutuhkan panggung besar untuk bertahan. Kebenaran punya napasnya sendiri. Ia bisa tertutup sebentar, tetapi tidak bisa dikubur selamanya. Ia bisa disalahpahami beberapa waktu, tetapi tidak bisa dimatikan oleh lidah yang iri. Kamu mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa kamu harus mengalami ini? Mengapa orang yang tidak tahu, seluruh perjalananmu merasa berhak menilai luka, pilihan, dan langkahmu? Mengapa orang yang tidak pernah melihat kamu menangis sendirian merasa paling tahu tentang niatmu? Mengapa mereka begitu mudah memberi cap, seolah hidupmu hanya selembar kertas kosong yang bisa mereka coret sesuka hati? Tetapi jiwa terpilih, pertanyaan itu perlahan akan dijawab bukan melalui perdebatan, melainkan melalui perubahan arah pandangan banyak orang. Ada saat ketika orang-orang akan mulai menyadari bahwa hinaan mereka tidak seimbang dengan kenyataan dirimu. Mereka melihat kamu tetap bekerja, tetap bangun, tetap berbuat baik, tetap menahan diri, tetap menjaga ucapan, tetap tidak membalas dengan kebusukan yang sama. Dan dari situlah pembelaan mulai tumbuh. Bukan karena kamu meminta dibela, tetapi karena sikapmu menjadi bukti yang tidak bisa dibantah. Ketenanganmu menjadi kesaksian, kesabaranmu menjadi bahasa, keteguhanmu menjadi dokumen hidup yang terbuka di depan semua orang. Orang yang menghinamu akan terkejut karena ia tidak menyangka bahwa hinaannya justru menjadi jalan untuk memperlihatkan kemuliaanmu. Ia berharap orang lain ikut memandang rendah dirimu. Ia berharap namamu mengecil. Ia berharap kamu kehilangan tempat. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Setiap kata buruk yang ia lemparkan malah membuat sebagian orang melihat bahwa ada sesuatu yang tidak sehat dalam dirinya. Mereka mulai bertanya, mengapa ia begitu sibuk menjatuhkanmu? Mengapa ia begitu gelisah melihatmu tetap berdiri? Mengapa ia begitu ingin membuat orang lain membencimu? Di titik itulah langit membalik arah angin. Hinaan yang tadinya diarahkan untuk menghancurkanmu berubah menjadi cermin yang memantulkan wajah asli mereka sendiri. Orang-orang mulai melihat bukan hanya tentang siapa kamu, tetapi juga tentang siapa mereka. Mereka mulai melihat bahwa orang yang terlalu bernafsu, mempermalukan orang lain, seringkali sedang menyembunyikan ketakutannya sendiri. Mereka mulai melihat bahwa yang paling keras menuduh kadang adalah yang paling takut tersingkap. Dan ketika kesadaran itu menyebar, pembelaan mulai datang seperti hujan yang turun setelah musim panjang kekeringan. Jadi jangan anggap hinaan itu sebagai akhir dari martabatmu. Anggaplah itu sebagai bunyi pertama dari gerbang kebenaran yang mulai terbuka. Kamu tidak sedang dikalahkan. Kamu sedang disaksikan. Kamu tidak sedang dipermalukan. Kamu sedang diuji agar kualitas batinmu terlihat oleh mata yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, orang yang menghinamu akan melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Ternyata kamu tidak perlu berteriak untuk menjadi benar. Kamu hanya perlu tetap jernih, dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri menuju permukaan. Bagian 2. Pembelaan akan datang dari mulut. Orang yang tidak kamu duga. Jiwa terpilih, salah satu tanda bahwa hidupmu sedang dijaga adalah ketika pembelaan datang bukan dari orang yang kamu minta, melainkan dari orang yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan akan berdiri di pihakmu. Kadang pembelaan paling kuat justru keluar dari mulut orang yang selama ini diam. Orang yang kamu kira tidak peduli. Orang yang hanya melihat dari jauh. Orang yang tampaknya tidak ikut campur. Mereka mungkin tidak pernah banyak bicara kepadamu, tetapi mereka menyimpan catatan batin tentang apa yang mereka lihat. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan berbicara dengan cara yang mengejutkan. Itulah mengapa kamu tidak perlu memaksa siapapun memahami dirimu. Tidak perlu menarik lengan orang agar percaya padamu. Tidak perlu menjelaskan semua luka kepada orang yang sejak awal memang berniat salah paham. Karena ada saksi-saksi sunyi yang sedang disiapkan.
Mereka melihat caramu tetap sopan ketika direndahkan. Mereka melihat caramu menahan diri saat diprovokasi. Mereka melihat caramu tetap berusaha ketika orang lain sibuk memberi komentar. Mereka melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang yang terlanjur dikuasai kebencian. Pembelaan itu tidak selalu datang dalam bentuk pidato besar. Kadang hanya satu kalimat sederhana, tetapi cukup untuk mengguncang suasana. Seseorang berkata, "Aku rasa dia tidak seburuk itu." Lalu yang lain menambahkan, "Aku juga pernah melihat dia membantu tanpa pamrih." Kemudian ada lagi yang berkata, "Selama ini kita hanya mendengar dari satu pihak." Kalimat-kalimat seperti itu mungkin tampak kecil, tetapi dalam ruang energi, itu seperti pintu yang terbuka satu demi satu. Dari sana, cerita lama mulai runtuh. Narasi yang dibuat untuk menjatuhkanmu mulai kehilangan tenaga. Orang yang menghinamu akan terkejut karena ia merasa sudah menguasai ruangan. Ia merasa semua orang berada di bawah pengaruhnya. Ia merasa cerita buruk tentangmu sudah selesai ditanam. Tetapi tiba-tiba, ada suara lain yang muncul. Suara yang tidak ia kendalikan. Suara yang tidak ia persiapkan. Suara yang tidak bisa ia bungkam, karena suara itu lahir dari pengamatan yang jujur. Dan saat satu orang mulai membelamu, yang lain mulai berani mengakui apa yang selama ini mereka rasakan, tetapi tidak berani ucapkan. Itu sebabnya pembelaan tampak seperti datang tanpa sadar. Bukan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi karena hati nurani mereka bergerak lebih dulu daripada perhitungan sosial mereka. Ada kekuatan lembut yang mendorong mereka untuk berkata benar. Ada rasa tidak nyaman yang tumbuh ketika mereka terus membiarkan ketidakadilan terjadi. Ada getaran batin yang berkata, "Cukup, orang ini tidak pantas diperlakukan seperti itu." Dan ketika hati nurani kolektif mulai bergerak, sulit bagi hinaan untuk tetap berkuasa. Kamu harus memahami ini dengan dalam. Tidak semua orang yang diam berarti setuju dengan mereka. Banyak yang diam karena sedang mengamati. Banyak yang diam karena belum punya cukup keberanian. Banyak yang diam karena menunggu bukti. Banyak yang diam karena tidak ingin terlibat dalam keributan. Tetapi ketika kebenaran semakin jelas, diam mereka berubah menjadi suara. Dan suara mereka bisa jauh lebih kuat daripada teriakan orang yang menghina. Karena suara itu lahir dari kesadaran, bukan dari emosi sesaat. Mungkin selama ini kamu kecewa karena merasa tidak ada yang membelamu. Kamu melihat orang-orang hanya menonton ketika namamu dipermainkan. Kamu merasa seperti berdiri sendirian di tengah lapangan luas, sementara semua mata hanya melihat tanpa menolong. Tetapi jangan salah membaca waktu. Ada musim ketika langit membiarkan semuanya terlihat dulu. Bukan untuk menyiksamu, tetapi agar ketika pembelaan datang, pembelaan itu tidak bisa dibantah. Kalau terlalu cepat, orang akan mengira itu hanya simpati. Tetapi ketika datang setelah semuanya jelas, pembelaan itu menjadi kesaksian. Dan pada saat itu, kamu akan melihat bagaimana orang yang dulu ragu mulai berdiri. Orang yang dulu jauh mulai mendekat. Orang yang dulu hanya menyimak mulai berkata, "Aku tahu dia tidak seperti yang kalian tuduhkan." Itulah momen ketika orang yang menghinamu akan merasa dunia yang ia bangun mulai retak. Ia akan bingung mengapa orang-orang tidak lagi mengikuti arus hinaannya. Ia akan heran mengapa kalimatnya tidak lagi dipercaya. Ia akan merasa seperti kehilangan kendali, karena ia baru sadar bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar berada di tangannya. Jiwa terpilih, biarkan pembelaan datang dari arah yang tidak kamu rancang. Jangan memohon agar semua orang percaya. Jangan habiskan hidupmu untuk membuktikan diri kepada mereka yang menikmati kesalahpahaman. Tetaplah berjalan dengan sikap yang bersih, sebab orang-orang yang tepat sedang mengumpulkan bukti melalui matanya sendiri. Dan ketika mereka berbicara, suara mereka akan menjadi tameng yang tidak kamu minta, tetapi sangat kamu butuhkan. Bagian 3. Ketenanganmu adalah bukti yang mengalahkan semua tuduhan. Ada kekuatan yang tidak bisa dipalsukan, jiwa terpilih. Kekuatan itu bernama ketenangan. Bukan ketenangan yang pura-pura tidak sakit. Bukan ketenangan yang menekan luka sampai tubuh lelah.
tetapi ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa tidak semua pertempuran harus dijawab dengan suara keras. Ada pertempuran yang dimenangkan dengan tetap menjaga martabat. Ada hinaan yang runtuh bukan karena dibalas, tetapi karena tidak berhasil membuatmu menjadi seburuk yang mereka harapkan. Orang yang menghinamu seringkali menunggu reaksimu. Mereka berharap kamu marah meledak. Mereka berharap kamu kehilangan kendali. Mereka berharap kamu mengucapkan sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk membenarkan cerita buruk mereka. Mereka ingin memancingmu keluar dari pusat batinmu, agar orang lain berkata, "Lihat, ternyata benar dia seperti itu." Tetapi ketika kamu tetap tenang, rencana mereka kehilangan bahan bakar. Mereka melempar api, tetapi kamu tidak menjadi hutan kering. Mereka menabur provokasi, tetapi kamu tidak menjadi ladang kemarahan. Ketenanganmu membuat mereka bingung. Sebab orang yang terbiasa menyerang biasanya mengira semua orang akan hidup di tingkat kesadaran yang sama. Mereka mengira hinaan pasti dibalas hinaan. Mereka mengira fitnah pasti dibalas fitnah. Mereka mengira luka pasti melahirkan luka yang baru. Tetapi kamu memutus rantai itu. Kamu memilih tidak menjadi saluran bagi kegelapan yang mereka kirimkan. Dan pilihan itu membuat martabatmu naik di mata orang-orang yang benar-benar memperhatikan. Pembelaan dari orang lain seringkali dimulai dari ketenanganmu sendiri. Mereka melihat perbedaan energi. Mereka melihat siapa yang terus menyerang dan siapa yang tetap menjaga batas. Mereka melihat siapa yang sibuk menjelekkan dan siapa yang tetap bekerja. Mereka melihat siapa yang mencari panggung untuk merendahkan dan siapa yang memilih sunyi untuk memperbaiki diri. Ketenanganmu menjadi bukti yang lebih kuat daripada pembelaan panjang. Ia berbicara tanpa perlu membentak. Ia menerangkan tanpa perlu memaksa. Kamu mungkin merasa berat menjaga ketenangan itu. Jangan pura-pura tidak sakit. Tentu ada malam ketika dadamu terasa penuh. Ada waktu ketika kamu ingin menjawab semuanya. Ada saat ketika tanganmu ingin menulis kalimat panjang untuk meluruskan nama baikmu. Tetapi ada suara halus di dalam dirimu yang menahan, bukan untuk membuatmu kalah, melainkan untuk menjagamu dari turun ke medan yang kotor. Suara itu berkata, jangan berdiri di lumpur hanya untuk membuktikan bahwa kamu bersih. Dan karena kamu mendengarkan suara itu, kamu tetap terlindungi. Di mata langit, pengendalian diri adalah mahkota yang tidak terlihat. Banyak orang ingin terlihat kuat, tetapi tidak mampu menahan lidahnya. Banyak orang ingin dihormati, tetapi terlalu mudah membakar keadaan. Banyak orang ingin dianggap benar, tetapi rela menjatuhkan orang lain demi merasa tinggi. Kamu berbeda. Kamu belajar berdiri di tengah badai tanpa membiarkan badai tinggal di dalam dadamu. Itulah sebabnya pembelaan akan datang. Karena orang-orang mulai menyadari bahwa ketenanganmu bukan kelemahan, melainkan bukti kedalaman. Orang yang menghinamu akan terkejut ketika ia melihat bahwa kamu tidak hancur oleh kata-katanya. Lebih dari itu, ia akan terkejut ketika orang lain mulai menghargai cara kamu menahan diri. Ia mungkin pernah mengira diamnya kamu bisa diputarbalikkan sebagai pengakuan kalah. Tetapi ternyata diam itu terbaca sebagai kedewasaan. Ia mungkin mengira kamu tidak menjawab karena tidak mampu. Tetapi ternyata orang-orang melihat bahwa kamu tidak menjawab karena tidak ingin menodai energi hidupmu. Dan saat pemahaman itu menyebar, hinaannya kehilangan daya. Ketenanganmu juga menjadi cermin bagi mereka yang selama ini ikut tertarik oleh keributan. Mereka mulai malu pada dirinya sendiri. Mereka bertanya, mengapa orang yang dihina bisa tetap menjaga diri, sementara mereka yang tidak terluka justru ikut menyebarkan api? Mereka mulai melihat bahwa ada kualitas batin yang tidak bisa dibuat-buat. Ada wibawa yang lahir bukan dari suara tinggi, tetapi dari kedalaman jiwa. Ada kekuatan yang tidak perlu mengancam siapapun, karena keberadaannya sendiri sudah cukup membuat kebohongan kehilangan tempat. Jadi pertahankan ketenanganmu, bukan sebagai topeng tetapi sebagai altar batin. Menangislah ketika perlu, tetapi jangan biarkan air mata mengubahmu menjadi orang yang pahit. Istirahatlah ketika lelah, tetapi jangan biarkan lelah membuatmu menyerah pada nilai dirimu. Kamu tidak harus terlihat kuat setiap saat,
tetapi kamu harus tetap setia pada cahaya yang dititipkan kepadamu. Sebab suatu hari nanti, ketika semua orang mulai membelamu, mereka tidak hanya membela karena kasihan. Mereka membela karena mereka melihat bahwa di tengah penghinaan, kamu tetap memilih menjadi manusia yang utuh. Bagian 4. Yang dulu diam akan dipanggil menjadi saksi jiwa terpilih. Ada orang-orang yang selama ini terlihat diam, tetapi sebenarnya mereka sedang menyimpan kesaksian. Mereka tidak langsung membelamu, bukan karena mereka tidak melihat. Mereka tidak langsung bersuara, bukan karena mereka tidak paham. Kadang mereka sedang memproses, kadang mereka sedang menimbang, kadang mereka sedang memperhatikan dari sisi yang lebih jauh. Dan dalam hukum batin yang halus, tidak semua saksi dipanggil pada awal kejadian. Ada saksi yang baru dimunculkan ketika cerita hampir diputarbalikkan sepenuhnya. Itulah bagian yang sering tidak kamu sadari. Ketika kamu merasa sendirian, sebenarnya ada mata yang memperhatikan. Ketika kamu merasa tidak ada yang tahu perjuanganmu, sebenarnya ada hati yang mencatat. Ketika kamu merasa semua orang percaya pada hinaan itu, sebenarnya ada beberapa jiwa yang diam-diam berkata, ada yang tidak sesuai di sini. Mereka belum bicara, tetapi kesadaran mereka sedang tumbuh. Mereka belum membela, tetapi nurani mereka sedang bergerak. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan menjadi saksi yang sangat penting. Saksi tidak selalu datang dari orang dekat, kadang justru datang dari orang yang netral, orang yang tidak punya kepentingan denganmu, orang yang tidak pernah kamu minta bantuannya, orang yang hanya melihat peristiwa dari kejauhan. Justru suara seperti ini seringkali paling mengguncang, karena tidak mudah dituduh memihak. Ketika mereka berkata, aku melihat sendiri bahwa dia diperlakukan tidak adil, ruangan berubah, udara berubah. Orang yang menghina mulai kehilangan tempat berlindung, karena kebenaran tidak lagi hanya berasal dari mulutmu, tetapi dari mulut orang lain yang tidak bisa ia kendalikan. Ada kemegahan yang sunyi dalam cara semesta memanggil saksi. Ia tidak selalu mengumumkan dengan megah, kadang hanya melalui percakapan kecil, kadang melalui ingatan seseorang yang tiba-tiba muncul, kadang melalui rekaman sikap yang tersimpan dalam batin orang-orang, kadang melalui kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk disebut biasa. Dan dari situ, satu demi satu, kesaksian mulai terhubung. Yang tadinya berserakan menjadi pola, yang tadinya dianggap kabur menjadi jelas, yang tadinya disembunyikan mulai tampak. Orang yang menghinamu akan terkejut karena ia mengira semua saksi sudah berada di pihaknya. Ia mengira semua orang bisa diarahkan dengan cerita yang ia pilih. Ia mengira jika ia mengulang hinaan cukup sering, orang-orang akan menjadikannya kebenaran. Tetapi ia lupa bahwa setiap manusia punya mata batin. Setiap manusia punya rasa. Setiap manusia bisa membedakan antara peringatan yang tulus dan penghinaan yang lahir dari iri hati. Dan ketika rasa itu mulai bekerja, kebohongan yang dirapikan pun bisa terbaca miring. Yang dulu diam akan dipanggil bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menyeimbangkan timbangan. Mereka akan muncul agar kamu tidak lagi dianggap hanya membela diri sendiri. Mereka akan berbicara agar orang tahu bahwa kesabaranmu tidak berarti cerita mereka benar. Mereka akan memberi suara pada hal-hal yang tidak sempat kamu jelaskan. Mereka akan menjadi jembatan antara luka yang kamu simpan dan keadilan yang selama ini kamu tunggu. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mengerti mengapa kamu diminta bertahan sedikit lebih lama. Namun ingat, jiwa terpilih, ketika saksi mulai datang jangan berubah menjadi sombong. Jangan menjadikan pembelaan itu sebagai panggung untuk mempermalukan balik. Karena kemenangan spiritual bukanlah ketika kamu berhasil membuat mereka tersungkur, melainkan ketika kamu tetap tidak kehilangan belas kasih, meski kebenaran berpihak kepadamu. Saksi-saksi itu datang bukan agar kamu menjadi kejam, tetapi agar martabatmu dipulihkan. Mereka datang bukan agar kamu menciptakan perang baru, tetapi agar lingkaran ketidakadilan dihentikan. Ada orang yang akan membelamu dengan suara lantang. Ada yang membelamu dengan menolak ikut menjelekkanmu. Ada yang membelamu dengan mengoreksi cerita palsu.
Ada yang membelamu dengan diam-diam berhenti mempercayai orang yang merendahkanmu. Semua bentuk itu punya nilai. Tidak semua pembelaan harus terlihat besar. Kadang perubahan hati seseorang adalah pembelaan paling sunyi, tetapi dampaknya panjang. Karena ketika satu orang berhenti percaya pada hinaan, rantai penyebaran luka mulai terputus. Maka jangan mengutuk mereka yang dulu diam terlalu cepat. Bisa jadi mereka sedang disiapkan menjadi saksi di waktu yang paling tepat. Bisa jadi mereka perlu melihat lebih banyak agar suara mereka nanti tidak mudah digoyahkan. Bisa jadi mereka harus memahami sendiri, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kebenaran memanggil mereka dari dalam. Dan saat mereka akhirnya berbicara, orang yang menghinamu akan merasakan getaran yang selama ini ia abaikan. Bahwa tidak ada kebohongan yang bisa menguasai ruang selamanya ketika saksi-saksi kebenaran mulai berdiri. Bagian 5. Pembelaan itu terasa seperti gelombang karena hati nurani. Banyak orang mulai terbangun. Jiwa terpilih. Ada momen ketika pembelaan tidak lagi terasa seperti tindakan satu orang, tetapi seperti gelombang besar yang bergerak melewati banyak hati. Itulah sebabnya judul ini terasa begitu kuat. Mereka menghinamu, tetapi semua mulai membela tanpa sadar, seperti sedang digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar logika. Namun pahamilah, ini bukan tentang kehilangan kendali. Ini tentang hati nurani yang terlalu lama tertidur, lalu tiba-tiba dibangunkan oleh cahaya kebenaran yang tidak bisa lagi ditutup. Hati nurani manusia seperti tanah yang bisa lama kering, tetapi tetap mengenali hujan. Selama beberapa waktu, orang-orang mungkin membiarkan hinaan itu lewat begitu saja. Mereka terbiasa mendengar namamu dijadikan bahan pembicaraan. Mereka mungkin bahkan ikut tersenyum kecil, bukan karena benar-benar membencimu, tetapi karena mereka belum sadar bahwa diam mereka ikut memberi ruang pada ketidakadilan. Tetapi ketika cahaya kebenaran mulai menyentuh, ada rasa tidak nyaman yang muncul. Mereka mulai merasa bahwa sesuatu yang mereka biarkan selama ini sebenarnya salah. Gelombang pembelaan itu lahir dari rasa tidak nyaman yang berubah menjadi keberanian. Awalnya seseorang hanya merasa ganjil, lalu ia mulai mempertanyakan. Kemudian ia mulai melihat bukti. Setelah itu ia tidak sanggup lagi berpura-pura tidak tahu. Inilah proses kebangkitan nurani. Tidak selalu cepat, tetapi ketika sudah bergerak, ia membawa kekuatan yang besar. Orang-orang mulai membela bukan karena kamu memerintah mereka, bukan karena kamu mengatur mereka, tetapi karena ada bagian dalam diri mereka yang menolak terus berdiri di sisi ketidakbenaran. Orang yang menghinamu akan panik melihat perubahan ini. Ia akan bertanya-tanya mengapa orang-orang yang dulu mudah tertawa, kini mulai diam ketika ia menghina. Mengapa orang-orang yang dulu mendengar ceritanya kini mulai memberi pertanyaan balik. Mengapa orang-orang yang dulu menerima versinya kini mulai berkata, mungkin kita harus adil. Baginya, itu terasa seperti pengkhianatan. Tetapi sebenarnya bukan. Itu adalah kepulangan hati nurani manusia kepada tempatnya. Orang-orang tidak sedang meninggalkannya karena kamu memaksa. Mereka sedang meninggalkan kebohongan karena kebenaran memanggil. Dalam hidup, ada energi yang tidak bisa dikendalikan oleh strategi manusia. Salah satunya adalah energi keadilan batin. Ketika seseorang terlalu lama diperlakukan tidak adil, ruang di sekelilingnya menyimpan getaran. Orang-orang mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata, tetapi mereka merasakan ada sesuatu yang berat. Ada sesuatu yang tidak bersih. Ada sesuatu yang membuat percakapan menjadi busuk. Dan ketika satu orang berani membersihkan udara itu dengan pembelaan, yang lain merasa lega. Mereka seperti mendapatkan izin untuk mengatakan apa yang selama ini tertahan. Itulah mengapa pembelaan bisa tampak menyebar dengan cepat. Karena sebenarnya benihnya sudah ada di banyak hati. Mereka hanya menunggu satu tanda, satu suara, satu keberanian. Ketika tanda itu muncul, semua yang tertahan mulai keluar. Bukan dalam bentuk keributan yang liar, tetapi dalam bentuk kesadaran yang terhubung. Orang mulai berkata benar. Orang mulai menolak ikut menyakiti. Orang mulai menjaga namamu tanpa kamu minta. Orang mulai memandangmu dengan rasa hormat baru.
Dan semua itu membuat hinaan yang dulu tampak kuat berubah menjadi suara sumbang yang kehilangan pendengar. Jiwa terpilih, jangan salah gunakan momen ini. Ketika banyak orang mulai membelamu, jangan biarkan egomu tumbuh lebih besar daripada hikmahmu. Jangan berpikir bahwa semua itu terjadi agar kamu merasa paling tinggi. Pembelaan itu datang agar kamu paham bahwa kesabaran tidak sia-sia. Agar kamu tahu bahwa hidup tidak selalu membiarkan yang bersih diinjak selamanya. Agar kamu mengerti bahwa ada hukum halus yang bekerja di balik hubungan manusia. Siapa yang terus menanam ketidakadilan, pada akhirnya akan bertemu dengan kebingungan yang ia ciptakan sendiri. Gelombang pembelaan ini juga mengajarkan bahwa kamu tidak hidup sendirian. Mungkin kamu pernah merasa seluruh dunia menentangmu. Mungkin kamu pernah merasa tidak ada yang akan memahami. Tetapi lihatlah, ketika waktu berubah, hati-hati yang tepat akan bangun. Mereka akan mengingat kebaikanmu. Mereka akan menyadari ketulusanmu. Mereka akan melihat bahwa kamu bukan cerita buruk yang dibangun oleh orang lain. Kamu adalah perjalanan panjang yang tidak bisa diringkas oleh satu hinaan. Dan ketika semua mulai membela, orang yang menghinamu akan dipaksa berhadapan dengan kenyataan yang tidak ia inginkan. Ia akan melihat bahwa pengaruhnya tidak sebesar yang ia kira. Ia akan melihat bahwa kata-katanya tidak lagi menjadi pusat. Ia akan melihat bahwa orang-orang mulai punya keberanian untuk berpikir sendiri. Inilah kemenangan yang tidak perlu kamu umumkan. Inilah pembalikan yang tidak perlu kamu atur. Inilah cara semesta menunjukkan bahwa hati nurani, meski terlambat, tetap bisa bangun seperti fajar yang menembus kabut paling tebal. Bagian 6. Namamu diangkat bukan karena kamu membalas, tetapi karena kamu tetap menjadi cahaya jiwa. Terpilih, ada perbedaan besar antara nama yang diangkat oleh ambisi dan nama yang diangkat oleh ketulusan. Nama yang diangkat oleh ambisi biasanya harus terus dipoles, terus diteriakkan, terus dipertahankan dengan pencitraan. Tetapi nama yang diangkat oleh ketulusan tidak selalu bergerak cepat. Ia sering berjalan pelan, melewati hinaan, kesalahpahaman, dan musim sunyi. Namun ketika waktunya tiba, ia muncul dengan wibawa yang tidak bisa dibeli. Begitulah cara namamu akan dipulihkan. Bukan karena kamu membalas dengan keras, tetapi karena kamu tetap menjadi cahaya ketika orang lain mencoba memadamkanmu. Cahaya tidak perlu membenci gelap untuk membuktikan keberadaannya. Ia hanya perlu tetap menyala. Begitu pula kamu. Mereka mungkin menghinamu, tetapi kamu tetap memilih melakukan hal baik. Mereka mungkin merendahkanmu, tetapi kamu tetap belajar. Mereka mungkin menyebarkan cerita miring, tetapi kamu tetap memperbaiki diri. Mereka mungkin berharap kamu tenggelam, tetapi kamu tetap menemukan cara untuk bernapas. Dan dalam setiap pilihan kecil itu, martabatmu sedang dibangun ulang. Bukan dengan batu kesombongan, tetapi dengan batu kesetiaan pada nilai diri. Orang-orang akan mulai membelamu karena mereka melihat konsistensi. Mereka melihat kamu tidak menjadi kejam meskipun diperlakukan kasar. Mereka melihat kamu tidak menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk merusak orang lain. Mereka melihat kamu tidak memanfaatkan simpati untuk mengangkat diri secara berlebihan. Kamu tetap berjalan, tetap menjaga batas, tetap memberi ruang pada kebaikan. Tetap tidak membiarkan luka mengubah wajah batinmu menjadi pahit. Itulah yang membuat namamu mulai berbeda di telinga mereka. Hinaan mereka mungkin pernah membuatmu merasa kecil, tetapi tanpa kamu sadari, setiap kali kamu tetap memilih cahaya, kamu sedang menumbuhkan kesaksian yang lebih kuat daripada pembelaan apapun. Orang-orang tidak hanya mendengar tentangmu, mereka melihat pola hidupmu. Mereka melihat caramu merespons tekanan. Mereka melihat caramu memperlakukan orang yang tidak bisa memberi keuntungan. Mereka melihat caramu tetap hadir tanpa selalu meminta pengakuan. Dan dari pengamatan itu, mereka mulai paham bahwa dirimu tidak bisa dijelaskan oleh hinaan orang yang tidak menyukaimu. Orang yang menghinamu akan terkejut karena ia berharap kamu berubah menjadi buruk. Ia berharap kamu membuktikan semua tuduhannya. Ia berharap kamu terpancing, jatuh, dan kehilangan arah.
tetapi kamu tidak memberinya hadiah itu. Kamu tidak menyerahkan kendali atas dirimu kepadanya. Kamu tidak membiarkan mulutnya menjadi pengarah takdirmu. Kamu tidak membiarkan kebenciannya menulis ulang jati dirimu. Kamu tetap menjadi cahaya, meski cahayamu pernah bergetar diterpa angin. Itulah kemenangan spiritual yang jarang dipahami. Menang bukan selalu berarti mengalahkan orang lain di depan umum. Menang kadang berarti tetap tidak rusak setelah diperlakukan tidak adil. Menang kadang berarti tetap lembut tanpa menjadi lemah. Menang kadang berarti tetap tegas tanpa menjadi kasar. Menang kadang berarti tetap menyala, meski banyak orang pernah meniupkan keraguan ke arahmu. Dan ketika kemenangan seperti itu terlihat, orang-orang akan membelamu bukan karena kamu meminta, tetapi karena mereka merasa kebenaranmu layak dijaga. Namamu akan diangkat dengan cara yang elegan. Mungkin seseorang menyebut kebaikanmu dalam percakapan. Mungkin seseorang mengingat bantuanmu di saat yang tidak kamu sangka. Mungkin seseorang membagikan pengalaman tentang bagaimana kamu pernah hadir di masa sulitnya. Mungkin seseorang berkata, "Dia tidak seperti yang kalian bicarakan." Dan kalimat itu menjadi jembatan. Dari satu ruang ke ruang lain. Dari satu hati ke hati lain. Perlahan, citra yang mereka rusak mulai dipulihkan oleh kebaikan yang pernah kamu tanam. Jangan remehkan kebaikan kecil yang kamu lakukan dalam diam. Jangan pikir karena tidak ada yang melihat, maka semuanya hilang. Tidak ada ketulusan yang benar-benar lenyap. Ia tersimpan di ruang ingatan. Ia menjadi aroma halus di sekitar namamu. Ia menjadi alasan mengapa sebagian orang merasa tidak nyaman ketika kamu dihina. Karena ada bagian dari mereka yang tahu, orang sepertimu tidak pantas direndahkan seperti itu. Dan ketika ingatan tentang kebaikanmu bangkit, pembelaan menjadi sesuatu yang alami. Maka teruslah menjadi cahaya, bukan untuk terlihat suci, tetapi karena itulah kodrat terdalam dari jiwamu. Jangan membalas gelap dengan gelap. Jangan menjawab keburukan dengan keburukan yang sama. Biarkan hidupmu menjadi bukti. Biarkan sikapmu menjadi bahasa. Biarkan kebaikanmu menjadi saksi. Sebab ketika namamu diangkat oleh kebenaran, tidak ada hinaan yang cukup kuat untuk menarikmu kembali ke tanah yang rendah. Bagian 7. Kemenangan terbesarmu adalah tidak berubah menjadi seperti mereka. Jiwa terpilih, bagian paling dalam dari pesan ini adalah kemenangan yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Ketika orang menghinamu, ujian terbesarmu bukan hanya bertahan dari kata-kata mereka. Ujian terbesarmu adalah tidak berubah menjadi seperti mereka. Sebab luka punya cara yang licik. Jika tidak dijaga, luka bisa membuat orang baik menjadi keras. Luka bisa membuat hati lembut menjadi penuh curiga. Luka bisa membuat orang yang pernah disakiti merasa berhak menyakiti balik. Tetapi kamu dipanggil untuk sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar membalas. Kemenanganmu bukan ketika mereka malu saja. Kemenanganmu bukan ketika semua orang membelamu saja. Kemenanganmu bukan ketika orang yang menghina kehilangan pengaruh saja. Semua itu hanyalah bagian luar dari perubahan. Kemenangan terbesarmu adalah ketika setelah semua yang terjadi, kamu tetap tidak kehilangan dirimu. Kamu tetap bisa melihat hidup dengan mata yang jernih. Kamu tetap bisa memilih damai tanpa mengkhianati harga diri. Kamu tetap bisa memaafkan tanpa membiarkan dirimu diinjak lagi. Kamu tetap bisa tegas tanpa dipenuhi kebencian. Ini bukan hal kecil. Banyak orang hancur bukan karena serangan dari luar, tetapi karena membiarkan serangan itu menetap di dalam dirinya. Mereka membawa hinaan kemana-mana. Mereka menjadikan luka sebagai identitas. Mereka mengulang cerita yang sama sampai seluruh hidupnya berputar di sekitar orang yang pernah menyakitinya. Kamu tidak boleh hidup seperti itu. Kamu boleh mengingat pelajaran, tetapi jangan tinggal di dalam luka. Kamu boleh menjaga jarak, tetapi jangan membangun penjara batin dari dendam. Kamu boleh tegas, tetapi jangan biarkan kebencian menjadi penguasa baru dalam dirimu. Ketika semua orang mulai membelamu, ada godaan halus yang harus kamu waspadai. Godaan untuk merasa paling benar. Godaan untuk mempermalukan balik. Godaan untuk menikmati jatuhnya orang yang pernah menghinamu. Godaan untuk berkata,
Sekarang lihat siapa yang menang. Tetapi jiwa terpilih, jalanmu lebih tinggi dari itu. Kamu tidak dibela agar kamu menjadi sombong. Kamu dibela agar kamu melihat bahwa kesabaran memiliki musim panen. Kamu dipulihkan agar kamu bisa berjalan lebih ringan, bukan agar kamu menyeret orang lain ke tanah yang sama. Orang yang menghinamu akan terkejut bukan hanya karena orang-orang membelamu, tetapi karena kamu tidak berubah menjadi kejam meski punya kesempatan. Itulah yang akan paling mengguncang mereka. Mereka mungkin siap menghadapi kemarahanmu. Mereka mungkin siap mendengar balasanmu. Mereka mungkin siap melihatmu menyerang balik. Tetapi mereka tidak siap melihat kamu tetap berwibawa. Mereka tidak siap melihat kamu menang tanpa kehilangan kelembutan. Mereka tidak siap melihat kamu berdiri lebih tinggi tanpa perlu menginjak kepala siapapun. Inilah bentuk kemenangan spiritual yang matang. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa mereka buruk dengan cara menjadi buruk. Kamu tidak perlu membongkar semua hal hanya demi memuaskan amarah. Kamu tidak perlu menjadikan pembelaan orang lain sebagai senjata untuk membakar keadaan. Kamu cukup menetapkan batas. Kamu cukup memilih jarak yang sehat. Kamu cukup melanjutkan hidup dengan martabat yang sudah dipulihkan. Karena terkadang hukuman paling sunyi bagi orang yang merendahkanmu adalah melihatmu tetap naik tanpa membawa namanya dalam perjalananmu. Kemenangan ini akan terasa membebaskan. Kamu tidak lagi hidup untuk menjawab hinaan. Kamu tidak lagi bangun pagi dengan pikiran bagaimana membuat mereka menyesal. Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari pendapat orang yang hatinya sempit. Kamu mulai memahami bahwa pembelaan terbesar bukan hanya datang dari manusia, tetapi dari kesadaran batinmu sendiri. Ketika kamu tidak lagi membenci dirimu karena hinaan mereka, ketika kamu tidak lagi mengecilkan cahaya karena mereka pernah mengejeknya, saat itulah kamu benar-benar menang. Jadi ketika semua mulai membelamu, berdirilah dengan rendah hati. Terimalah pemulihan itu tanpa menjadikannya racun baru. Ucapkan terima kasih kepada hidup dengan cara menjadi lebih bijaksana. Jadikan pengalaman ini sebagai batu pijakan, bukan sebagai alasan untuk mengeraskan hati. Biarkan orang yang menghinamu belajar dari akibat ucapannya sendiri, sementara kamu belajar dari kedalaman sabarmu sendiri. Jangan lagi menoleh terlalu lama. Masa depanmu membutuhkan wajahmu menghadap ke depan. Karena pada akhirnya, jiwa terpilih. Kamu tidak diciptakan untuk hidup sebagai korban hinaan. Kamu diciptakan untuk menjadi bukti bahwa manusia bisa disakiti tanpa kehilangan kemuliaan. Kamu bisa direndahkan tanpa kehilangan arah. Kamu bisa disalahpahami tanpa berhenti menjadi cahaya. Dan ketika orang-orang mulai membelamu, itu bukan hanya tentang mereka yang akhirnya melihat. Itu tentang kamu yang akhirnya mengerti bahwa nilai dirimu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya pernah tertutup debu, dan sekarang angin kebenaran sedang membersihkannya. Penutup, deklarasi terakhir untuk jiwa yang pernah direndahkan. Jiwa terpilih, dengarkan penutup ini dengan seluruh ruang batinmu. Apa yang mereka katakan tentangmu tidak akan menjadi takdirmu. Apa yang mereka hina darimu tidak akan menjadi ukuran nilaimu. Apa yang mereka sebarkan tentangmu tidak akan mampu menutup cahaya yang memang ditanam dalam dirimu sejak awal. Mereka boleh pernah menertawakanmu. Mereka boleh pernah meremehkan langkahmu. Mereka boleh pernah merasa menang karena kamu diam. Tetapi diamnya kamu bukan makam bagi harga dirimu. Diamnya kamu adalah tempat langit menyusun pembelaan yang lebih bersih daripada amarah manusia. Mulai hari ini, jangan lagi menyebut dirimu lemah hanya karena kamu pernah terluka. Jangan lagi merasa kecil hanya karena ada orang yang tidak mampu melihat besarnya perjalananmu. Jangan lagi mengemis pemahaman dari mereka yang menikmati kesalahpahaman. Jika mereka menghinamu, biarkan waktu mendidik mereka. Jika mereka merendahkanmu, biarkan sikapmu menjawab tanpa perlu banyak suara. Jika mereka menyebarkan cerita yang salah, biarkan kebenaran berjalan melalui saksi-saksi yang tidak kamu duga. Akan ada masa ketika mereka yang dulu tertawa mulai terdiam. Akan ada masa ketika mereka yang dulu percaya hinaan mulai bertanya ulang.
Akan ada masa ketika orang-orang yang dulu hanya menonton mulai berdiri dan berkata, "Cukup, dia tidak pantas diperlakukan seperti itu." Dan ketika masa itu datang, jangan gunakan pembelaan itu untuk menjadi angkuh. Gunakanlah sebagai pengingat bahwa kesabaran tidak pernah kosong. Gunakanlah sebagai bukti bahwa kebaikan yang dijaga dalam sunyi bisa tumbuh menjadi perlindungan yang besar. Kamu bukan hinaan mereka. Kamu bukan luka yang mereka tinggalkan. Kamu bukan cerita buruk yang mereka karang. Kamu adalah jiwa yang ditempa, dibentuk, diuji, dipertajam, dan dipanggil untuk bangkit dengan cara yang tidak semua orang mampu pahami. Mereka mengira sedang memadamkanmu, padahal mereka hanya membuat cahaya di dalam dirimu terlihat lebih jelas. Mereka mengira sedang mempermalukanmu, padahal mereka sedang membuka jalan bagi orang lain untuk mengenali martabatmu. Mereka mengira sedang menjatuhkanmu, padahal mereka sedang mempercepat datangnya saksi-saksi yang akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Maka berdirilah, bukan dengan dendam, tetapi dengan wibawa. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan batas yang tegas. Bukan dengan suara yang merusak, tetapi dengan langkah yang membangun. Hari ini deklarasikan dalam hatimu, aku tidak akan menjadi versi pahit dari luka yang orang lain berikan kepadaku. Aku tidak akan menyerahkan arah hidupku kepada mulut yang tidak mengenal kedalaman perjalananku. Aku tidak akan mengecil hanya karena pernah dihina. Aku akan tetap berjalan. Aku akan tetap tumbuh. Aku akan tetap menjaga cahaya. Dan jika suatu hari semua orang mulai membelaku, aku akan menerimanya sebagai pemulihan, bukan sebagai alasan untuk membalas dengan kejam. Inilah deklarasi terakhirnya. Yang benar tidak harus selalu paling keras, tetapi yang benar akan menemukan jalannya. Yang tulus tidak selalu langsung dipercaya, tetapi yang tulus akan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Yang sabar tidak selalu langsung menang, tetapi yang sabar akan menyaksikan bagaimana waktu membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh kemarahan. Dan kamu, jiwa terpilih, tidak sedang kalah. Kamu sedang memasuki musim ketika hinaan berubah menjadi kesaksian, luka berubah menjadi kebijaksanaan, dan namamu dipulihkan oleh cara yang lebih tinggi daripada pembalasan manusia. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menerima kekuatan baru dalam dirimu. Tekan tombol berlangganan agar kamu tidak terlewatkan pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap panggilan baru bisa sampai kepadamu tepat pada waktunya. Tulis komentar sebagai deklarasi batinmu bahwa kamu tidak lagi hidup di bawah hinaan siapapun. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang pernah direndahkan, agar ia tahu bahwa diamnya bukan kekalahan, sabarnya bukan kelemahan, dan cahayanya belum selesai bekerja. Karena mulai saat ini, hinaan mereka bukan lagi rantai di kakimu. Hinaan itu telah berubah menjadi lonceng yang membangunkan banyak hati. Dan ketika semua mulai membelamu, kamu akan mengerti. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Langit selalu melihat, waktu selalu mencatat, dan kebenaran, meski berjalan pelan, selalu tahu jalan pulang menuju namamu.